Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pembahasan faslun fi ghuslil mayyit. Pembahasan tentang memandikan mayit. Ini lebih cocoknya pakai gus ya. Nanti dibaca di kitab yang lain perbedaan gus dan gus. Sebelum kita baca teksnya, masalah memandikan. Catatan. Jika mayatnya adalah laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Jika perempuan, maka yang memandikan perempuan. Tidak boleh lawan jenis. Boleh lawan jenis jika itu mahramnya. Artinya orang yang tidak boleh dinikahi seperti ibunya atau anak perempuannya, bapaknya. Maka seperti ini boleh dimandikan. Akan tetapi tetap yang paling afdol sesama jenisnya. Nah, hanya ada satu yang boleh yang bukan mahram, khusus spesial, yaitu suami istri. Walaupun bukan mahram, tapi dalam hal ini ketika suami atau istrinya meninggal boleh dimandikan. Dalilnya dulu Nabi pernah bilang kepada Aisyah, "Ya Aisyah, lau mutti qabli la ghasaltuki." Seandainya engkau mati duluan, meninggal duluan, maka aku yang akan memandikanmu. Nah, ini dalil bahwa suami istri walaupun meninggal salah satunya boleh dimandikan. Kemudian walaupun yang memandikan laki-laki sesama laki-laki atau perempuan sesama perempuan, perlu diperhatikan tidak boleh juga membuka bagian auratnya. Tetap harus ditutup. Laki-laki antara pusat dan lutut itu tetap harus ditutup. Dan haram menyentuh daerah itu tanpa pelapis ketika memandikannya itu, tanpa ada kain yang melapisi. Begitu juga perempuan. Dan perempuan seandainya meninggal kemudian tidak ada yang bisa mengurusinya, tidak ada mahramnya, kemudian tidak ada perempuan di kampung itu, di kelompok itu, ini hanya seandainya, hampir jarang terjadi, cuma pengetahuan bagi kita. Seandainya seperti itu, tidak ada perempuan di kampung itu, maka mayat perempuan ini tidak dimandikan dan tidak disolati. Cukup dikafani kemudian dikuburkan. Karena disolati itu syaratnya harus dimandikan dulu. Dia tidak boleh dimandikan karena laki-laki semua di situ. Dan tidak ada mahramnya. Intinya tidak ada perempuan juga. Misalkan seperti itu nanti, maka cukup dikuburkan dan dikafani. Ada pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bisa ditayamumi. Ditayamumkan kemudian disolatkan. Tapi tayamumnya juga hanya wajahnya dan bagian sampai pergelangan tangan, tidak sampai ke lengan tangannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kita baca aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'. Minimal memandikannya itu meratakan badannya dengan air. Cukup sekali. Ini minimalnya. Seperti mandi wajib itulah. Tapi kan ini manusia, tidak tega juga kita ketika cuma dibasuh-basuh saja kan. Wa akmaluhu, paling sempurnanya ayyaghsila sawataihi, membasuh sampai ke kemaluannya. Tentunya dengan syarat seperti tadi perlu diperhatikan tidak langsung menyentuh kulit dengan kulit, tetapi ada pelapisnya ya. Wa yuzilal qadara min anfihi, membersihkan, menghilangkan kotoran yang ada di hidungnya. Ini sempurnanya sampai seperti itu. Wa yuwaddi'ahu, kemudian diwudukan. Wa ayyadluka badanahu bisidri, kemudian digosok-gosok badannya dengan sidar. Sidar itu semacam daun bidara. Seperti itu. Kemudian catatannya juga manusia ini diperlakukan ketika meninggal dengan lemah lembut ya ketika memandikannya. Tidak
mandikan dengan kasar seperti itu. Wa ayyasubbal ma'a alaihi thalathan. Kemudian dituangkan air 3 kali. Ini sempurnanya. Faslun fi takfinil mayyit. Pasal penjelasan tentang mengkafani mayit. Aqallul kafni thawbun ya'umuhu. Paling minimal mengkafani yaitu satu kain yang menutupi seluruh badannya dan diambil dari harta peninggalannya sebelum diwarisi. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan nanti diambil dari harta suaminya. Itu enaknya perempuan. Nah, yang wajib itu hanya satu. Artinya begini, seandainya si mayit ini memiliki hutang piutang, kemudian hutangnya ini tidak bisa dilunasi kecuali dengan mengambil 2 kain kafannya ini, maka si mayit ini tidak boleh menggunakan 3 kain kafan yang seperti yang ada dalam masyarakat pada umumnya. Ini kalau dia punya hutang, berhak orang yang dihutangi melarang keluarganya untuk mengkafani dengan 3 kain kafan jika dia punya utang yang tidak bisa dilunasi kecuali dengan mengambil kain kafannya. Seperti itu ya. Yang wajib hanya satu. Kemudian wa akmaluhu lirrajuli salatsu lafaifa. 3 lapis yang menutupi semua badannya. Ini yang paling sempurnanya. Jika si mayit ini tidak memiliki harta sama sekali dan tidak ada keluarganya yang mengurusi, maka kewajiban ini diserahkan kepada orang-orang yang ada di situ. Maka satu kafan ini diambil dari harta baitul mal, atau orang-orang itu merelakan untuk mengurus si mayit ini. Dan yang wajib hanya satu, jika mereka relanya satu. Tapi kalau mereka rela sampai 3 mengeluarkan harta untuk mayit ini yang tidak memiliki keluarga dan tidak ada harta peninggalannya, maka boleh 3. Walil mar'ati komisun, dan perempuan mengkafani itu komis. Komis itu adalah kain yang menutupi seluruh badannya sampai ke kakinya. Wa khimarun, khimar kain yang menutupi bagian kepala. Wa izarun, kain yang menutupi bagian pusat, antara pusat dan lutut. Wa lufafatani, dan kemudian baru dilapisi dengan 2 kain yang menutupi semuanya. Ini kalau perempuan. Sampai sini dulu. Selanjutnya faslun arkanus sholatil janazah. Nanti kita lanjutkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.